Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua tetap semangat dan selalu kurangi sambat teman-teman ya. Ingat tetap ya, secangkir kopi harus selalu ada buat teman-teman semua yang tidak menjalankan ibadah puasa ya. Dan selamat menikmatin seruputan pertama. Oke, mantap jiwa ya. Dimana kalau kita lihat perkembangan pagi menjelang siang hari ini teman-teman, pada tanggal 7 April ya, ini pergerakannya cukup luar biasa kalau kita lihat. Karena apa? Market cap itu berada di area 2,59 triliun dolar teman-teman, dan semoga saja ya hari ini bisa recover jauh lebih tinggi lagi untuk market cap ya, dan harapan saya juga market cap naik dibarengin dengan volumenya juga naik gitu teman-teman ya. Sedangkan kalau kita mengacu pada Bitcoin dominance di sini cukup strong ya, masih terlalu over, masih terlalu tinggi karena berada di area 52,8%. Fair and Greed Index-nya ada kenaikan sebesar 1 poin. Sedangkan kalau kita melihat price Bitcoin sendiri teman-teman udah berada di area 69.545 US dollar ya. Semoga saja teman-teman ya hari ini bisa menyentuh di ATH-nya yang lama, yaitu di area 73-an teman-teman ya, sebelum dia meneruskan untuk membuat ATH baru. Amin. Dan di sini kalau kita lihat beberapa altcoin juga udah mulai recover teman-teman ya. Seperti SRP, Dogecoin, Cardano, Toncoin, Avalanche, Shiba Inu juga udah mulai ada recover gitu. Mantap jiwa ya. Nah, di sini kalau kita lihat real chart daripada Shiba dalam time frame daily ya teman-teman, ini kayak membentuk pola bullish pennant patternnya ya teman-teman ya. Jadi kayak bullish pennant yang dimana di sini teman-teman ya, kalau memang ini adalah bullish pennant pattern teman-teman, maka dia ada potensi nih untuk mengalami kenaikan lagi yang jauh lebih signifikan teman-teman, seperti itu. Mantap jiwa ya, semoga saja ya, semoga saja. Berarti memang di area sini ya, kalau kita turunkan ke 4 jam ini lebih kelihatan nih ya untuk area supportnya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, berarti di sini area supportnya ya, area support yang cukup kuat. Nah, kalau kita lihat dalam time frame 4 jam kan dia udah mulai ada yang namanya recover tipis-tipis ya, dan semoga saja di area 27 atau 28 dia bisa kejebol gitu teman-teman, area ini ya bisa kejebol 2839. Semoga saja teman-teman ya. Nah, kalau ini kejebol maka dia berpotensi nih teman-teman ya, seperti di time frame daily ya kan, dia memiliki potensi untuk apa? Untuk mengalami grow up yang jauh lebih signifikan lagi, mungkin sampai kepala 5 gitu teman-teman ya. Amin. Tapi kalau dia nggak mampu nih, kalau memang pattern ini nggak jebol gitu, bukan pattern ini gitu, maka dia ada potensi buat koreksi kembali gitu, sampai mana? Sampai pola 22-an. Oke, mantap jiwa ya. Dan di sini pun teman-teman kalau kita lihat ya, harga Shiba Inu ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda untuk pemulihan. Seperti yang kita lihat dari trading view tadi, memang udah menunjukkan tanda-tanda pemulihan gitu teman-teman ya. Dan semoga saja pemulihan ini jauh lebih signifikan lagi dibandingkan pemulihan pada bulan Maret ya. Nah, Shiba Inu menunjukkan tanda-tanda pemulihan harga setelah terjadi koreksi substansial. Berikut ini adalah ikhtiar kompresif tentang kemungkinan alasan mengapa pompa ini mungkin menjadi awal pemulihan. Mantap ya. Jadi menyusul ya koreksi kuat yang disaksikan oleh Shiba Inu baru-baru ini, koin meme tersebut tampaknya mendapatkan kembali momentum kenaikan di pasar kripto yang lebih luas saat ini. Nah, menggambarkan tanda-tanda pemulihan harga untuk token SHIB. Momentum peningkatan yang dicatat oleh SHIB ini muncul seiring dengan banyaknya faktor bullish yang menarik minat para penggemar pasar kripto di dunia kripto global. Oke, jadi berikut ini penjelasan lebih dekat mengenal alasan utama yang berpotensi membantu kenaikan harga Shiba, memicu spekulasi mengenai berakhirnya koreksi token meme berbasis anjing. Nah, alasan utama kenaikan harga daripada Shiba Inu, jadi banyak faktor sebenarnya untuk kenaikan daripada Shiba Inu, termasuk faktor bullish ya, termasuk pembakaran token yang saat ini memang terjadi walaupun belum terlalu signifikan. Tapi ketika Shiba Inu udah beroperasional secara hard fork otomatis gitu teman-teman, maka ini pembakaran akan menjadi maksimal dan transparan. Nah,
Dan di sini data on-chain dan lonjakan total transaksi Shibarium tampaknya mendukung lintasan kenaikan Shiba saat ini. Berikut penjelasan lebih detailnya ya. Jadi Shiba Burn memicu optimis. Menariknya ya, tingkat pembakaran daripada Shiba Inu melonjak sekitar 136% pada hari ini, yaitu pada tanggal 6 kemarin ya teman-teman, sempat mengalami lonjakan di mana memicu antusias investor karena pasokan token sekali lagi terpukul ya kan. Nah, menurut wawasan yang diungkapkan Shibarium ini udah membakar bukan Shibarium ya, sorry, Shibburn ya. Ini datanya membakar sekitar 15,3 juta Shiba dalam waktu 24 jam. Seperti yang saya bilang, kalau kita hanya mengandalkan pembakaran secara on-chain seperti ini memang sangat-sangat kecil pembakarannya ya, karena perbanding terbalik juga dengan supply. Makanya di sini kita membutuhkan apa namanya Shibarium ya. Shibarium ini udah beberapa kali berkontribusi untuk melakukan pembakaran daripada Shiba Inu yang cukup besar teman-teman ya. Akan tetapi memang pembakaran tersebut masih terjadi secara manual ya kan, masih terjadi secara manual. Dan di sini kalau kita lihat kita sedang menunggu sistem hard fork ya, karena kita mau lah ya, dalam artian ini sistem otomatis agar pembakaran itu transparan. Oke lah ya. Dan konsisten terjadi ketika ambang batas tercapai ya langsung dibakar gitu. Kalau ini kan enggak ya, ambang batas tercapai ya nunggu, mungkin timnya enggak sibuk dulu, nunggu timnya apa dulu baru dilakukan eksekusi pembakaran gitu loh ya. Sementara itu, komunitas kripto Shiba mencatat pembakaran 224,35 juta Shiba yang mengejutkan selama seminggu terakhir di tengah koreksi pasar dalam upaya meredam kejatuhan Shiba. Hal ini tampaknya berpotensi memberikan dukungan pada token tersebut. Karena apa? Harga daripada Shiba Inu mencegah penurunan lebih lanjut dan melonjak pasar pesat saat ini, seperti itu ya. Nah, petunjuk transaksi daripada Shibarium ini mengalami meningkat, berarti adopsi Shiba. Sementara itu, peristiwa optimis lainnya yang disoroti oleh pemimpin pemasaran Shiba Inu, Lucy, selain dengan kenaikan harga daripada Shiba, Lucy baru-baru ini memposting di X menarik perhatian ke level baru yang diukur oleh total transaksi Shibarium, yang dimana Shibarium mengalami lonjakan ya, yang awalnya memang mengalami downtrend dari 7,5 jutaan, 7,6 jutaan transaksi per daily ya, turun ke 5 juta, 2 juta, 1 juta ya, sampai ratusan ribu itu teman-teman. Nah, habis itu sampai ke ribuan transaksi dan akhirnya bisa recover secara pelan-pelan karena di sini ya teman-teman, tingkat transaksi daripada Shibarium ini ada sedikit persentase kenaikan ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, di sini ya mungkin meningkatnya transaksi di Shibarium mengisyaratkan meningkatnya adopsi aset dan meningkatnya popularitas ekosistemnya di kalangan investor, bertepatan dengan peningkatan yang dicatat oleh konten. Analisa pasar Shiba, selain faktor bullish yang disebutkan di atas, open interest ya, Shiba mencatat lonjakan 0,95% menurut data dari CoinGlass, mengisyaratkan peningkatan minat investor terhadap aset tersebut. Hal ini menambah kesan bullish pada Shiba Inu karena apa? Arus masuk uang meningkat di pasar derivatif. Sementara itu, indikator teknis menandai sentimen pembelian token yang semakin menambah optimis pasar Shiba, meskipun RSI bergerak sepanjang 49 menggarisbawahi sentimen netralnya. Oke, jadi semoga saja teman-teman ya, untuk akhir-akhir ini udah mulai terpantau cukup positif dari kinerja Bitcoin ya, dan beberapa altcoin juga udah mulai recover, dan semoga saja ini berlanjut ya, recovernya berlanjut sampai tahun 2025 ya, jangan koreksi terlalu dalam. Mungkin kalau untuk konsolidasi it's okay lah ya, dia naik sedikit turun sesuai konsolidasi nggak masalah ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu. Tetap disclaimer dan salam cuan.